Ya, lanjut lagi videonya. Jadi yang keempat itu consistency. Artinya kita itu harus konsisten punya channel YouTube dengan ide-ide yang bertahan. Oke, lanjut yang kelima itu targeting. Target pemirsanya siapa? Misalnya kayak motovlog gini, sebenarnya target pemirsanya ya dia yang suka motor-motoran, yang suka ngoprak-ngoprak mesin motor, pokoknya seputar motor lah. Berikutnya itu video kita itu diharapkan berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya berseri gitu ya? Ya mungkin pertama kita bikin video ini ya, kalau bisa nanti video selanjutnya yang masih berhubungan dengan itu, jadi berkelanjutan. Oh gitu. Contoh nih, contoh misalnya kan kita ini adalah sebuah video misalnya perjalanan kita ke tempat wisata di Taman Wisata Mangrove Angke gitu kan. Nah, video berkelanjutannya berarti video berikutnya ada apa aja di dalam sana, nanti kita bikin video berikutnya di channel YouTube kita gitu kali ya. Terus dan cuacanya cuacanya cukup cetar ini. Buat kalian yang mau jalan-jalan ya enak deh, nggak usah takut hujan. Apalagi kalau lagi ngevlog kayak gini kan bahaya kalau hujan, takut kameranya rusak. Nah berikutnya tadi itu ya, coba triknya itu gitu. Jadi share bukan apa tadi, mudah ditemukan itu maksudnya ya. Kalau kita lagi menyaksikan video YouTube via desktop atau di layar komputer, itu kan biasanya pas kita klik di sebelah kanan itu ada video-video yang berkaitan gitu. Nah itu karena judulnya itu familiar, judulnya umum, banyak dicari orang. Atau misalnya setelah video YouTube yang kita tonton itu selesai, itu ada ya di bagian akhirnya itu video-video rekomendasi, iya, untuk ditonton kita gitu, yang ditawarkan oleh YouTube. Jadi YouTube itu punya algoritma sendiri lah buat menampilkan tayangan-tayangan YouTube yang sekiranya itu kita itu berminat untuk menontonnya gitu. Paling enggak judulnya berhubungan gitu maksudnya ya, mudah ditemukan. Nah triknya itu gitu sih, bikin aja judul-judul yang berhubungan dengan apa sih yang lagi trending ya. Kalau mau misalkan kita mau bikin YouTube yang gampang ditemukan. Apalagi Han, yang nomor 8. Nomor 8 itu mudah diikuti. Oh, mudah diikuti. Nah, kalau kita ingat, kita pernah nonton sebuah YouTube ya, dan itu tuh nggak perlu kita udah paham dengan menonton satu video tersebut tanpa menonton video sebelumnya ya. Episode video sebelumnya kita tuh nggak perlu nonton, tapi cukup menonton yang saat itu kita klik, kita udah paham itu video tentang apa, kan gitu ya kan. Yang berikutnya adalah yang ke-9, seingat aku sih namanya kolaborasi ya. Artinya apa Han? Kolaborasi bekerja sama dengan YouTuber lainnya. Oh iya betul, jadi ya collab ya, tahu kan collab. Jadi misalnya ada YouTuber besar lainnya, terus dia gimana nih kalau kita collab, bikin konten bareng gitu kan ya, intinya ya. Nah tapi harus diperhatikan juga, jangan main asal ngajak konten bareng. Kita harus perhatikan penontonnya dia. Kalau misalkan dia itu kontennya tentang memasak, itu nggak bakalan nyambung sama kita yang kontennya berhubungan dengan perjalanan. Atau tentang apa nih kita ya, konten kita itu berhubungan dengan apa sebenarnya. Pokoknya ini berarti vlog lah ya istilahnya, konten vlog daily lah, tapi dengan motor ya.
Ya gitu. Kalau mau konten kita harus perhatikan juga jenis jenis penontonnya, kan bakalan berbeda jenis penontonnya channel YouTube gaming sama jenis penontonnya channel YouTube tentang teknologi misalnya, kan ya berbeda ya. Yang terakhir adalah ini inspiration. Weh, bahasa Inggrisnya inspiration kan? Ya, inspirasi itu artinya ya, ide yang muncul di dalam diri kita itu harus murni atau harus asli muncul dalam diri kita. Kita itu pengen bikin ide seperti apa, dan itu jangan karena ikut-ikutan sebaiknya. Jadi kita itu ketertarikannya di mana, jangan ngikutin orang lain. Wah, orang lain itu pada bikin kayak gini kita ikutin. Sebaiknya ya itu muncul dalam diri kita sendiri, apa yang kita sukai ya. Pokoknya harus otentik, lahir dari kesenangan kita. Jadi kalau kita bikin konten, kitanya senang ya, nggak terbebani, dan pasti yang nonton juga ya ikut senang kan kalau kita bikinnya dengan senang hati. Kira-kira gitu. Oke, gimana Han kalau menurut kamu yang inspirasi itu, setuju nggak? Keluar ide-ide baru. Ide-ide kreatif dari diri sendiri. Be yourself. Jadi harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi harus percaya kalau kita itu adalah manusia yang unik dan gak harus sama dengan orang lain. Dan kita harus percaya kalau kita itu ya begini, nggak harus gimana kata orang. Oke, mungkin sekian dulu ya. Pokoknya intinya dari 10 dasar strategi untuk menumbuhkan konten YouTube, untuk menumbuhkan channel YouTube yang kita saksikan dari channel YouTube-nya, kita saksikan dari kreator YouTube akademik kreator YouTube. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Coba kalian juga bisa komen-komen di bawah, kira-kira strategi yang seperti apa lagi yang diperlukan supaya kita itu bisa sama-sama maju menumbuhkan channel YouTube kita ya. Gitu ya. Terima kasih buat perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Selalu, apalagi Han, kamu berharap apa lagi Han? Jaga kesehatan juga ya. Semoga kita selalu bisa memunculkan ide-ide baru. Oh betul, ide-ide baru, dan yang paling penting adalah kita semangat berkarya, terus berkarya, dan jangan lupa untuk berdoa. Itu yang paling penting. Kita harus setiap hari melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita itu nggak bekerja sendiri ya, Allah itu maha bekerja. Jadi kayak ini Ustadz ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.